Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Ojo lali bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Selasa 7 Februari 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai 13. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapanya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat sikap orang Farisi dan para ahli Taurat yang sangat meninggikan tradisi mereka. Tradisi nenek moyangnya harus ditaati oleh setiap orang, termasuk Yesus dan para muridnya. Saat mereka datang dari Yerusalem untuk menemui Yesus, mereka melihat para murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Mereka menganggap hal itu najis. Mencuci tangan sebelum makan itu sesuatu yang wajib, termasuk Yesus dan para muridnya. Mereka selalu mengadakan pembersihan lahiriah, bagian luarnya selalu diperhatikan. Menanggapi hal itu, Yesus menegur mereka dengan keras, "Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirmu, padahal hati jauh daripadaku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, teguran keras Yesus pada orang Farisi dan ahli Taurat itu harusnya menyadarkan kita dan juga menyadarkan mereka. Karena yang dibutuhkan Yesus bukan soal penampilan luarnya, bukan soal fisik semata, tapi isi hati yang terdalam. Yesus tidak membutuhkan orang munafik, tapi Yesus membutuhkan orang yang jujur. Dan orang Farisi termasuk golongan munafik yang sibuk mengurus penampilan luar, tapi hatinya diabaikan. Teguran Yesus ini tidak hanya pada orang Farisi dan para ahli Taurat, tapi juga bagi kita, Anda dan saya. Kita sering seperti orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Kita ingin dilihat menarik. Kita ingin dilihat bagus. Kita ingin kelihatan luar biasa. Karena kita begitu sibuk mengurus penampilan kita, menata penampilan luar sehingga menarik. Tapi kita lupa mengurus isi hati kita terdalam. Kadang penampilan kita sangat menarik, sangat sempurna. Tapi sebenarnya hati penuh kerapuhan. Hati penuh kebencian, dendam, dan iri hati. Itulah kita manusia. Maka kita termasuk golongan kaum munafik menurut Yesus.
Maka hari ini kita diingatkan oleh sabda Tuhan bahwa yang dibutuhkan Yesus bukan penampilan luar saja. Yang dibutuhkan Yesus bukan kepalsuan hidup. Yang dibutuhkan Yesus adalah hati yang jujur, yang tulus, hati yang berkeadilan. Dan kini saatnya kita memperbaharui hidup kita, agar kita tidak disebut kaum munafik oleh Yesus. Kita boleh membangun penampilan luar yang bagus, tapi harus membangun juga penampilan itu dari hati kita, supaya itu terpancar dalam sikap dan perilaku hidup kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.